Pertandingan Liga 1 BRI ronde ke-31 akan mempertemukan antara Barito Putra melawan Persebaya Surabaya. Barito Putra saat ini mencoba menjauh dari zona degradasi karena mereka hanya terpaut 1 poin dengan Persipura Jayapura yang saat ini berada di zona degradasi. Tapi memang Persipura Jayapura belum dikurangi poinnya terkait dengan sanksi mereka ya. Jadi kalau memang jadi dikurangin poin ya selisihnya lumayan jauh ya, yaitu di 4 poin antara Barito maupun Persipura Jayapura. Tapi memang posisi mereka belum aman, Barito Putra. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya saat ini sedang mencoba memperbaiki posisinya di klasemen papan atas Liga 1 BRI. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Yuk kita bahas di Formatic Channel. Nah, sahabat Formatic, pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2022 jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, memang Barito Putra sepertinya performanya kurang begitu stabil. Mereka hanya mampu 1 kali menang, 3 kali seri, dan 1 kali kalah. Nah, di pertandingan terakhir mereka harus ditahan imbang oleh Madura United dengan skor 3-3. Nah, di pertandingan ini sebenarnya Barito Putra tuh sudah hampir memenangkan pertandingan. Bahkan sepertinya sudah bisa kill the game kemarin. Tinggal selisih berapa menit lagi pertandingan berakhir, tapi akhirnya Madura United berhasil menyamakan kedudukan. Padahal ketinggalan 2 gol ya. Sepertinya memang masalah mental menjadi isu kalau menurut kami. Ketika mereka sudah unggul 2 gol, para pemain Barito Putra tidak mampu menjaga fokusnya, tidak mampu menjaga konsentrasinya untuk mempertahankan keunggulan mereka. Nah, ini mungkin yang perlu dibenahi dari Barito Putra kalau menurut kami. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya di 5 pertandingan terakhir performanya luar biasa. Mereka belum pernah kalah. Mereka berhasil menang 4 kali dan mereka 1 kali. Nah, di pertandingan terakhir mereka berhasil menang di duel Jawa Timurnya melawan Persik Kediri dengan skor 1-0. Nah, di pertandingan ini sepertinya memang tensinya agak tinggi ya, dan sampai di akhir-akhir pun masih ada perdebatan antar para pemain. Cuman ya mudah-mudahan itu hanya di lapangan 90 menit persaingan, selebihnya kita balik kembali seperti semula lagi, itu hanya persaingan. Nah, di pertandingan kali ini Persebaya Surabaya menurut kami berhasil lebih efektif dibandingkan dengan Persik Kediri. Sebenarnya secara peluang maupun secara penguasaan permainan mereka posisinya sama, dan sedangkan Persik Kediri juga sudah beberapa kali mendapatkan kesempatan yang harus one on one dengan kiper, tapi ternyata tidak mampu menyelesaikan itu menjadi sebuah gol ya. Ya, di sini juga menjadi salah faktor adalah masalah mental juga kalau menurut kami, karena di sini Persebaya Surabaya sudah bagus mentalnya, mereka mampu menjaga, tapi sayangnya Persik Kediri yang tidak mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Nah, Persebaya Surabaya memang harus memperhatikan terkait dengan lini pertahanannya, karena memang kemarin beberapa kali serangannya Persik Kediri berhasil mengecoh para pemain bertahannya Persebaya Surabaya. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini Persebaya Surabaya berada di peringkat 4 ya. Sebenarnya poinnya sama dengan Arema FC. Dari 30 kali pertandingan poin mereka di angka 58. Cuman memang Persebaya Surabaya unggul dalam hal selisih gol. Nah, sedangkan Barito Putra saat ini berada di peringkat 15 ya. Dari 30 kali pertandingan poin mereka di angka 28 ya. Tadi selisih 1 poin dengan Persipura Jayapura yang saat ini berada di peringkat 16. Tapi memang kondisinya Persipura Jayapura belum diberlakukan hukumannya yang ada pengurangan 3 poin. Tapi tunggu kita lihat hasil nanti seperti apa. Nah, kalau kita melihat insight-nya sebenarnya Barito Putra produktivitasnya cukup tinggi kalau menurut kami. Di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil mencetak 10 gol. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya mampu mencetak 6 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Nah, kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, Barito Putra ternyata berhasil unggul 3 kali dari Persebaya Surabaya, draw 1 kali, dan Persebaya Surabaya berhasil menang 1 kali. Nah, di pertemuan mereka terakhir ternyata Persebaya Surabaya lah yang berhasil menang dengan skor 2-0. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam hal produktivitas memang sepertinya jauh Persebaya Surabaya. Yaitu karena di angka 1,67 gol per pertandingan, sedangkan Barito Putra di angka 1,17 gol per pertandingan. Tapi di 5 pertandingan terakhir Barito Putra lah yang lebih unggul dibandingkan dengan Persebaya.
Nah, dalam hal pertahanan memang Barito Putra menjadi isu ya. Karena angka statistiknya di angka 1,57 gol per pertandingan, sedangkan Persebaya di angka 1,03 gol per pertandingan. Nah, kalau kita melihat kondisi ini memang secara statistik satu musim memang angkanya Persebaya lebih baik dibandingkan dengan Barito Putra. Tapi kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, angkanya produktivitas Barito Putra juga lebih baik. Tapi memang sepertinya Barito Putra secara performa kurang begitu baik karena mereka lebih banyak seri ya. Sedangkan Persebaya Surabaya lebih banyak menangnya, itu sebanyak 4 kali. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya pun sebenarnya performa Barito Putra sudah cukup baik ketika mereka melawan Madura United. Cuman memang masalah mental yang perlu dibenahi karena mereka sudah berhasil unggul tapi mereka tidak bisa menjaga keunggulan tersebut. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya di duel klasik Jawa Timurnya mereka berhasil menang dari Persik Kediri dan mereka menunjukkan bahwa memang Persebaya adalah klub yang mempunyai mental yang kuat kalau menurut kami. Ketika mereka digempur oleh Persik Kediri untuk menyamakan kedudukan, mereka mampu bertahan. Backnya lolos tapi masih ada kipernya yang mempunyai performa yang cukup bagus di pertandingan kemarin kalau menurut kami. Nah, kalau melihat pertandingan ini, kalau menurut kami sepertinya kemungkinan besar pertandingan ini akan berakhir imbang kalau menurut kami. Karena sepertinya Barito Putra harus mengamankan posisinya jangan sampai mereka masuk ke zona degradasi. Dan mereka tidak mau kalah dari Persebaya Surabaya karena kekalahan akan sangat berakibat fatal ketika Persipura Jayapura berhasil memenangkan pertandingan. Nah, itu jika para pemainnya Barito Putra mampu menjaga konsentrasinya sampai pertandingan selesai. Tapi kalau mereka ternyata seperti ketika mereka melawan Madura United, ya bisa jadi Persebaya Surabaya malah memenangkan pertandingan kali ini. Bahkan bukan cuma imbang, karena memang Persebaya Surabaya ketika ada pemain bertahan yang lengah, mereka akan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Walaupun peluangnya sedikit, Persebaya Surabaya lebih efektif dalam penyerangan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa ditonton pertandingannya karena pasti seru kalau menurut kami. Maju sepak bola Indonesia. Adios.